Haleluya, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Hari ini Rabu 3 Desember 2025, kita masih ada dalam pembahasan seminggu bersama Ahitofel. Hari ini adalah hari yang ketiga, dan renungannya berjudul, Mungkinkah Ada Kepahitan? Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 16 ayat 21-22. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Alasan pengkhianatan tidak mudah untuk dilihat, tetapi bisa diselisik sampai ke akarnya. Demikian juga dengan pengkhianatan Ahitofel terhadap Daud. Tidak ada catatan yang jelas mengenai hal itu. Kita bisa memahami mengenai alasan pengkhianatan Ahitofel dari dua sisi. Pertama, hubungan kekeluargaan Ahitofel. 2 Samuel 23 ayat 34 berkata, Elifelet anak Ahasbai orang Maakah, Eliam orang Ahitofel orang Gilo. Lalu kita mundur ke 2 Samuel 11 ayat yang ketiga yang berkata, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Artinya bahwa Ahitofel adalah kakek dari Betsheba. Apa yang terjadi dengan Betsheba? Alkitab mencatat dengan jelas. Sekalipun Ahitofel tidak disebut dalam kasus itu, tetapi pasti Ahitofel juga mengetahuinya. Dan sangat mungkin timbul perasaan tertentu terhadap Daud yang tidak diungkapkan dan diwujudkan saat itu. Kedua, nasihat Ahitofel kepada Absalom. Nasihat Ahitofel kepada Absalom tertulis di dalam 2 Samuel 16 ayat 21. Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Merebut gundik raja identik dengan merebut tahtanya. Bisa diperkirakan, motivasi tersembunyi dari nasihat Ahitofel itu yaitu untuk membuat Daud merasakan pahitnya cawan yang telah ia suruh orang lain untuk meminumnya, yakni Uria dan seluruh keluarga Betsheba, termasuk Ahitofel. Nasihat yang keji dari Ahitofel ini akan menutup kemungkinan terjadinya rekonsiliasi antara raja dan putranya yang memberontak. Menariknya adalah ternyata nasihat Ahitofel ini menggenapi firman Tuhan mengenai hukuman yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. 2 Samuel 12 ayat 11. Dari kedua hal tersebut di atas, tidaklah berlebihan kalau kita memperkirakan bahwa Ahitofel menyimpan kepahitan kepada Daud di dalam hatinya. Tuhan memerintahkan agar kita membuang kepahitan dari hati kita. Bagaimanapun sulitnya, kepahitan tidak boleh bercokol di dalam hati kita. Sebab kepahitan akan merusak diri kita. Dan jika dibiarkan akan mewujudkan dalam tindakan jahat. Kepahitan harus kita ganti dengan pengampunan. Kita harus mengampuni orang yang telah menimbulkan kepahitan di hati kita. Tidak mudah, tetapi pasti bisa. Sebab Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, itulah yang akan memampukan kita untuk mengampuni sekaligus membuang kepahitan dari hati kita. Dengan demikian, kita dihindarkan dari tindakan yang mencelakai orang lain. Kata-kata bijak, kepahitan seperti bara api yang pada sebuah kesempatan akan membakar diri sendiri maupun orang lain. Mari kita akan berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk membuang semua kepahitan dan mengampuni orang yang menimbulkan kepahitan di dalam hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.